keluarga yang berhajat yang dalam hal ini akan menyampaikan dalam pengantar keluarga yang dimohon kesediaan dari Bapak Dr. Amiruddin Haji Muhammad MT. Yang berhajat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Desa kita, Kecamatan Lampung. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampung. Yang Bapak saya hormati para alim, para ulama, para desa kita dan Kecamatan Lampung. Yang Bapak saya hormati kita berkasih dari keluarga besar Mamai Telemai Desa Lambung Kecamatan Sati, Desa Melayu Kecamatan Lambung, dari yang mereka saya hormati keluarga besar Mawara Ada Satita Kecamatan Lambung lagi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah atas izin dan berkat Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan untuk berada di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka Batul Keminamindata acara akad nikah anak dan Naita. Bapak dan Ibu, izinkan kepada kami pada kesempatan lagi menyampaikan dua hal pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu ucapan betul-betul terima kasih ade walau kena kita roh maita memenuhi undangan madadul atau maita lamba madadul mawara arah rasa mewakili ketiga kita di kondisi bagi suara acara lagi diperlukan itu walau maita terutama keluarga madadul maita dan maita Kecamatan Lampung. Dan kemudian ini khususnya dalam ini susah. Maita kata program di luar itu pemandangan luar biasa di Madulum. Jadi Madulum lagi. Alhamdulillah ada kenikmatan betul-betul kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga arah sama Madulum merdeka Makasih Mudahir. Terima kasih Malija di keluarga besar Madulum termasuk keluarga besar. Mawara awak umum mulai dari sore Agung, Lanci, awak umum, kemudian waktu lagi di Sila adik-adik ya desa adik. Kebetulan nenek anaknya bersama Sabila itu dari desa adik Kecamatan Bolo. Terima kasih Allah soalnya karena semuanya kita berhasil mereka itu sama-sama dan kita akan cari anak sama-sama satu lawan dan tidak menjadi halangan kita tidak mereka ada yang membaca ini. Dan meskipun dia maka pada kesempatan akhir mewakili keluarga besar almarhum Ahmad karena kebetulan
kepada keluarga bisa melaksanakan acara. Sekali lagi ibu didatangi oleh adik kita atas panitia nomor 42. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan wa khairul jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya termasuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai keinginan, maka pada kesempatan kami menyampaikan sekali lagi kalian memberikan adeta nanti boleh tuliskan lagi mereka ada acara seperti ini. Yang terakhir yaitu kopiwara ada sambungan atau pengasuh madat aliran madat cocok ini madat cabut ini akan yuk kita madat keluarga besar Pak Ahmad Rahimahullah menyampaikan permohonan maaf betul-betul dari seluruh kasus. Kopi dilakukan sambut dalam madat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita ikuti acara pemataan kenak nikah yang dilakukan dengan pembinaan nikah dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Bapak KUA Kecamatan Malitu, Waktu dan Kecamatan di Cilacap. Sebelum kita berbicara kepada calon pengantin laki-laki untuk menempati posisi dan juga wanita serta dua saksi yang sudah dipercayakan untuk menjadi pengantin maka sama-sama pengantin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'alama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin wa syukran wa dhikra. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Bapak Ibu yang sama-sama kemuliaan, pada siang hari yang mulia ini dan kesempatan mulia ini pada hari Kamis tanggal 18 bulan Agustus tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 bulan Syawal tahun 1445 Hijriah. Di tempat yang mulia ini insya Allah kita akan melaksanakan akad nikah antara saudara Nahwal secara ekonomi bin Aras tempat tanggal lahir melalui 18 Desember 1999, pekerjaan swasta alamat tempat tinggal Desa Malayu, Kecamatan Lampu, Berdima, akan melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita yang bernama Safira Dumiyati Sarjana binti Ahmad pada tanggal lahir Teta 18 Maret tahun 2000, pekerjaan swasta alamat tempat tinggal RT 02 RW 1 Desa Teta Kecamatan Lambi, Kabupaten Bima, sebagai wali nikah wali nasab dari saudara kandung Ari Zulfadilah. Pada tanggal lahir Teta 27 April 1997, pekerjaan swasta alamat tempat tinggal RT 2 RW 1 Desa Teta Kecamatan Lambi, Kabupaten Bima, sebagai mahar dalam akad nikah berupa emas seberat 11 gram hitungan. Bapak Ibu yang sama-sama kerjakan, kami selaku para pengantin saudara bersama ibu bersama para pemirsa seluruh masyarakat kata banyak berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1965 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 serta Undang-Undang Menangkap atau Hubungan Anak Pernikahan Islam. Alhamdulillah kedua calon pengantin sudah memenuhi persyaratannya sehingga pada siang hari yang mulia ini dapat dilaksanakan akad nikah. Namun
Namun sebelum akad nikah dimulai, mari sama-sama kita berdoa nikah, dan khusus kepada kedua calon pengantin untuk betul-betul perhatikan isi khutbah nikah yang akan disampaikan berdasarkan oleh guru kita Bapak Haji Ahmad Abidi kepada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits, an-nikahu sunnati wa man ragiba sunnati falaysa minni. Yang pada muliakan, yang pada hormati seluruh warga Nusa Tenggara Kecamatan Lam itu murid tengah-tengah tulis insyaallah menjadi berkah. Amin. Kemudian para pejabat yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa, Sekda, kemudian ada Bapak Senior, para ulama, para sesepuh, para tokoh, dan ibu-ibu, mohon maaf pada tidak sempat sebut satu persatu identitas kita semua, insyaallah semuanya berkah. Hadirin tamu undangan, calon pengantin yang berbahagia, pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi ananda berdua, ananda Sofira dan ananda Nahwan. Karena sebentar lagi insya Allah ananda berdua akan menjadi pasangan suami istri baru di tahun 2024 insya Allah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, pernikahan adalah ibadah, suatu ikatan suci yang disaksikan langsung oleh Allah, para malaikat dan orang terhormat di kalangan kaum muslimin semuanya yang hadir di masjid yang mubarak ini. Ikatan suci dalam Al-Quran disebut nikahkan walidan. Pernikahan ini dilakukan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. An-nikah sunnati kamar bagiba sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Bagi setiap muslim, nikah adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah ibadah terpanjang di sepanjang usia manusia. Kalau sholat ada batas waktunya, haji ada waktu tertentu, tapi nikah mulai menikah sampai dengan berpisahnya kita dengan pasangan, insya Allah tetap menjadi ibadah. Oleh sebab itu anak-anakku, laksanakanlah pernikahan ini dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, nikah dapat menghasilkan sejumlah hak. Kita punya hak-hak tertentu dan istri suami juga punya hak-hak bagi kita. Tapi nikah juga dapat menghasilkan sejumlah kewajiban. Biasanya sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis kalau istri atau suami cuma bisa menuntut hak, tapi tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Hadirin tamu undangan yang terhormat,
calon pengantin dan keluarga yang berbahagia. Oleh karena itu, setiap suami, setiap istri berusaha untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan penuh kesungguhan dan penuh ketulusan supaya semua proses membangun rumah tangga mereka berdua setiap saat dan setiap kesempatan. Yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyayang hati dan jadikan kami iman pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anak dan calon pengantin yang terhormat yang berbahagia, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang penuh, yang di mana istri dan suami selalu menjaga kebaikan. Qurrata a'yun. Baik. Sampaikan ucapan-ucapan yang sangat menyenangkan hati masing-masing, sangat membahagiakan masing-masing, dan tentu tanpa kebohongan. Hindari ucapan-ucapan yang dapat menyakitkan dan menyinggung perasaan masing-masing anak-anak. Rumah tangga kita akan semakin harmonis apabila suami istri dan semua keturunan memiliki semangat tertib dalam ketakwaan lil muttaqina imama. Dan rumah tangga kita akan semakin nikmat dan berkah apabila rumah tangga tempat tinggal kita syarat dengan keberkahan, dikemas dengan doa dan salat yang rutin. Hadirin tamu undangan yang terhormat, calon pengantin dan keluarga yang berbahagia. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak pertengkaran anak-anakku. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak kepalsuan. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak kebohongan. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak ketidakjujuran. Dan rumah akan semakin berkah kalau rumah dihiasi dengan doa dan salat. Rumah akan semakin berkah kalau nama Allah banyak disebut. Dan rumah akan semakin berkah kalau di rumah itu banyak dilakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran setiap saat. Al-Quran surat Al-Rum yang dibacakan pada mukadimah tadi memberi gambaran kepada keluarga dari keluarga yang ideal, sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tenang, damai dan terjalin secara terus-menerus kasih sayang. Setiap suami istri harus siap menerima realitas kehidupan. Istri kita bukan manusia, istri kita manusia biasa, anak turun akhwat. Suami kita manusia biasa, anak akhwat. Pasti ada sejumlah kekurangan. Kita yakin istri kita tidak akan sesaleh Fatimah Zahra dan suami kita tidak akan sesaleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi anda berdua, rumah tangga itu menjadi harmonis kalau kelemahan yang ada pada istri dapat dilengkapi oleh keunggulan dan kelebihan yang ada pada suami. Dan tentu sebaliknya kekurangan yang ada pada suami dapat dilengkapi dan disempurnakan pada kelebihan yang ada pada istri. Saling menutupi, kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hadirin yang terhormat, Rasulullah berpesan kepada setiap istri, seandainya di dunia dibolehkan manusia sujud kepada manusia, maka yang paling pantas istri sujud kepada suami. Sejumlah sahabat bercerita tentang seorang istri yang rajin sholat dan rajin puasa. Ketika disebut nama dan alamatnya, Nabi memberikan komentar. Beliau menyatakan, kalau kalian ingin tahu contoh wanita yang haram masuk surga, inilah contohnya, kata Rasulullah. Dia rajin sholat, rajin puasa. Kenapa dia haram masuk surga? Nabi menjawab, saya tahu dia rajin sholat,
Tapi saya tahu betul dia adalah wanita yang tidak loyal dan tidak setia kepada suami. Dia adalah wanita yang banyak bohong dan mengkhianati suami. Hadirin yang terhormat, keselamatan seorang istri tidak hanya ditentukan oleh rajin sholat dan puasa, tetapi ditentukan pula oleh setiap kesehariannya dan ketaatannya kepada suaminya. Calon pengantin yang berbahagia terakhir, membangun rumah tangga itu bagi setiap muslim merupakan bagian ibadah kepada Allah. Kita tidak boleh lupa apa yang diajarkan oleh agama kepada kita. Dusta itu adalah dosa. Dusta kepada istri dan suami sendiri itu lebih besar dosanya. Membuka aib orang lain itu dosa anakku. Membuka aib istri sendiri, suami sendiri lebih besar dosanya. Menceritakan kekurangan suami atau kekurangan istri adalah ghibah, yang dosanya lebih besar dari riba dan zina, sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Berbuat baik kepada orang lain adalah pahala. Berbuat baik kepada istri dan suami lebih besar pahalanya. Kita kawal rumah tangga kita dengan memperbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, seandainya Engkau berkenan mengampuni dosa kami, maka istriku, suamiku lebih berhak untuk menerima ampunan darimu. Seandainya Engkau berkenan memasukkan aku ke surga-Mu, ya Allah, istriku, suamiku lebih pantas memasuki surga-Mu. Doa adalah senjata ampuh untuk orang mukmin, terutama untuk suami dan istri. Kalau pada suatu saat kalian dihadapkan dengan ujian yang pahit anakku, yang sangat berat anakku, apapun namanya, segera lakukan isolasi, sebab ternyata kegagalan penderitaan musibah sering disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang tidak baik datang dari kita dan yang baik adalah datang dari Allah. Sadar akan kekurangan diri adalah langkah pertama untuk memperbaiki diri. Orang tidak pernah sadar akan kekurangan, biasanya sulit diperbaiki. Dia angkuh, dia sombong, dirinya merasa sudah sempurna, tidak perlu mendapatkan nasihat orang lain. Hadirin dan undangan yang terhormat, kalau pada suatu saat kalian dihadapkan dengan ujian berat, kalian tidak boleh putus asa. Masih ada Allah yang maha perkasa, masih ada Allah yang maha kuasa. Nabi memberikan sebuah resep spiritual. Ketika perantara rumah tangga dihadap oleh ujian dan gelombang kehidupan yang berat, beliau menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang untuk sholat tahajud. Suami istri bangun sholat malam, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Nyatakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal mawla, wa ni'mal nasir. Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat bersalah diriku. Allah menjawab dalam hadis qudsi, aku malu kalau ada di antara mereka yang berdoa, aku tidak menjawabnya. Hadirin yang terhormat, serahkan kesulitan kalian kepada Allah semata sebelum kalian menyerahkan kepada orang lain, sebab orang lain belum tentu bisa menolong kita, bahkan akan mencelakakan kita. Demikianlah khutbah yang dapat ayah anda sampaikan mewakili ayah bunda dan keluarga terhormat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya letakkan engkau atas dengan Nahwan bin Abbas dengan mahar emas 11 gram 11 gram tunai. dikatakan saya dengan Nahwan bin Abbas Laula Nahwan bin Abbas dengan mahar emas 11 gram Santai Pak. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sifat sadam dengan sifat alladzi la ilaha illallah la ilaha illa huwa alladzi la Hayyul Qayyum. Nada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha La illallah ilaha illallah Muhammadur Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah
Pantara. Kami telah dengan saudara anak saudari kandung saya dengan mahar emas 11 gram. Saya menikahnya Safira Juliati binti Ahmad dengan mahar tersebut. Nahwan, saya nikahkan engkau Nahwan dengan Safira Juliati binti Ahmad Al-Mabur, saudari kandung saya, mahar emas 11 gram tunai. Saya terima nikahnya Safira Juliati binti Ahmad Al-Mazlum menerima 11 gram tunai. Bersama dengan misalkan saudara kita kalau tadi, maka bila semoga selanjutnya